Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, peserta Laksar CPNS Angkatan 4, Kelompok 4 tahun 2023 dari Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidi Jaya dengan nomor NDH 40. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume agenda 3 yang telah saya pelajari saat MOOC dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kinerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kinerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dengan ketentuan perundang-undangan. ASN sendiri mempunyai 3 tugas dan fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatuan bangsa. Aparatur sipil negara memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 22. Hak pegawai negeri sipil mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Ada 8 kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan penjabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap, hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang keenam, memberikan informasi secara benar. Yang ketujuh, melayani dengan sikap, hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang
Yang kesembilan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kesepuluh, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesebelas, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang terbuka dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Cara mewujudkan Smart ASN. Dalam rangka mewujudkan harapan Smart ASN 2024, diperlukan suatu strategi pengembangan kompetensi yang adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Sesuai amanat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Literasi digital. Definisi literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Pentingnya literasi digital bagi ASN. Literasi digital berguna untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kecakapan penggunaan teknologi digital, serta mendorong ASN lebih mengenal dan mengadopsi teknologi digital dalam melayani masyarakat. Kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital etik. Dan yang terakhir, digital safety. Demikian paparan resume saya terkait dengan materi agenda 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.